Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di Pontianak, dan yang lainnya, para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas ayat yang keberapa? Yang keempat dari surat Al-Qadar yang bunyinya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kita sudah sampaikan tanazzalul malaikatu warruhu fiha, bahwa pada malam Lailatul Qadar para malaikat dan malaikat Jibril turun kemana? Turun ke bumi. Ya. Kita juga sudah sampaikan di antara hikmahnya bahwa mereka turun ke bumi adalah untuk mendoakan, mengamini doanya orang-orang yang beribadah pada malam hari itu. Kemudian juga di antara hikmah disebutkan oleh para ulama bahwa para malaikat itu akan membawa keberkahan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan ayat ini, karena kita baru belajar setengah ayat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kita baru sampai situ. Kelanjutannya apa? Biizni rabbihim min kulli amr. Ini kelanjutannya. Dan inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Potongan ayat berikutnya, yaitu biizni rabbihim min kulli amr, adalah merupakan keterangan tentang sebab turunnya para malaikat di malam Lailatul Qadar. Jadi kok bisa-bisanya malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, jadi tidak saya katakan jutaan atau miliaran atau triliunan, tapi malaikat yang jumlahnya tidak terhitung dan tidak terhingga, kok bisa-bisanya semuanya serempak untuk turun
Ini ada apa? Apa yang menyebabkan mereka turun? Jawabannya ada di dalam ayat yang kita baca sekarang. Bi'izni rabbihim. Yakni karena mereka mendapatkan perintah dari Allah. Bahasa kita adalah instruksi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat itu untuk turun pada malam Lailatul Qadar. Sehingga begitu mendapatkan perintah itu mereka pun langsung turun. Tidak nunggu nanti, tidak nunggu besok, apalagi nunggu tahun depan. Seperti yang pernah ada yang nanya sampai Ustaz, saya ini mau pakai jilbab, tapi nantilah kalau sudah apa? Sudah nikah. Saya bilang, ya tidak apa-apa kalau bisa jamin umurnya sampai nikah. Ya, monggo silakan. Ya nggak ada yang jamin. Jadi kalau manusia beda dengan malaikat. Kalau malaikat dapat perintah mereka langsung sami'na wa ata'na. Ini sami'na wa ata'nanya bukan lipstick ya. Nun sewu ini kadang-kadang nun sewu ini ya. Sebagian jamaah kalau dikatakan sama imamnya sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, langsung sami'na wa ata'na. Tapi softnya nggak rapet, ya. Katanya sami'na wa ata'na. Ya, itu lipstick itu. Ya. Kalau memang betul-betul sami'na wa ata'na ya langsung rapet gitu loh. Bahkan kalau yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang penting meluruskan saja. Ya. Tidak perlu dan tidak diharuskan untuk mengucapkan sami'na wa ata'na. Yang penting rapet dan lurus. Imamnya ini yang harus memperhatikan. Kadang-kadang imamnya nggak memperhatikan. Imamnya mengucapkan sawwu sufufakum, madhep mengarep. Terus ketone, loh, gimana mau meluruskan kalau dianya ngelihat ke depan? Kecuali kalau dia punya spion. Dan tidak mungkin kan masa sholat bawa spion. Nah, jadi harus lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Dan bukan cuma lihat sambil mengatur. Ya, ini kurang rapet, kurang lurus dan seterusnya. Kok bisa sampai ke sini kita? Karena tadi malaikat itu diperintahkan sama Allah, mereka langsung patuh. Ya, beda dengan kita manusia. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang sering kita baca, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Loh, malaikatnya di mana Ustaz? Enggak ada cerita malaikat di situ. Kelanjutannya, allati waquduhan nar. Allati waquduhan nas wal hijarah. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kelanjutannya, alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di neraka nanti ada para malaikat-malaikat yang kasar, ya. Para malaikat-malaikat yang bengis. Ini malaikat penjaga neraka. Sifatnya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah membangkang perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu menjalankan perintah Allah. Selalu. Makanya sering saya sampaikan, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk sujud mulai dari diciptakan sampai seterusnya. Kerjanya cuma apa? Sujud.
Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah mulai dari diciptakan sampai terakhir untuk ruku. Bayangkan, ruku terus seumur umur. Ruku terus. Gak pernah mereka itu mengeluh, protes. Gak kayak kita. Sholat 5 kali dalam sehari, protes. Ya. Minta keringanan. Padahal sudah diringankan dari 50 jadi 5. Masih minta dikorting pula. Dikortingnya minta seminggu sekali Jumatan tok. Ini kan kebangetan. Yang lebih kebangetan minta dikorting setahun 2 kali. Allahu Akbar. Contohlah malaikat. Jadi para malaikat ini enggak pernah mereka itu protes kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam arti setiap diperintahkan, ya, mereka langsung taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak pernah minta korting kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa para makhluk seperti malaikat dan yang semisalnya, mereka adalah makhluk-makhluk yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Bukan hanya malaikat, alam semesta ini mereka berjalan, bergerak, itu juga dengan perintah Allah. Matahari dengan perintah Allah, bulan dengan perintah Allah, hujan dengan perintah Allah, angin dengan perintah Allah. Ya. Binatang-binatang, tumbuhan, mereka bergerak, itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh matahari. Matahari terbit dari barat, terbit dari timur. Berarti enggak ngantuk itu. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu dengan perintah Allah. Makanya nanti pada hari kiamat, matahari akan terbit dari barat. Kenapa terbit dari barat? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan Allah, bukan kita. Makanya diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Nabi SAW bercerita bahwa pada zaman dahulu kala pernah ada nabi berperang. Ya, nabi berperang. Ketika sudah akan menaklukkan, ya, ketika sudah akan menaklukkan musuhnya, ternyata masuk waktu asar. Atau kalau nggak salah masuk waktu maghrib kalau nggak salah. Dan mereka belum sholat asar. Itu kan tanggung kan. Ya, jadi gimana wong anu mau sholat nanti nggak jadi takluk. Ya. Mau menaklukkan nanti nggak jadi sholat asar, itu kan bingung kan. Ya. Tanggung sekali. Karena asar nggak bisa dijamak dengan maghrib. Jangan-jangan nanti yus jamak aja Ustaz. Nggak bisa. Jamak itu antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Jangan-jangan ada yang jamak isya sama subuh nanti di sini. Ya. Atau subuh dengan duha. Ya. Sholatnya apa mas? Sholat subha. Subuh karo duha. Soalnya kawanan tang ini. Nggak ada itu. Ya. Makanya ketika sudah akan ditaklukkan, ternyata matahari itu mau terbenam. Sehingga waktu asar mau habis. Dilematis Nabi ini. Apakah dia berhenti, kemudian menjalankan sholat asar, nanti musuhnya nggak jadi kalah, ya? Atau dia lanjutkan tapi kelewatan sholat asar. Apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut? Dia berkata ke matahari. Nabi ini berkata kepada matahari. Apa isi perkataannya? Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, kamu itu cuma menjalankan perintahnya Allah. Dan aku juga cuma menjalankan perintahnya Allah. Berarti sama-sama menjalankan perintah Allah. Kemudian setelah itu, apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut?
Allahumma hbisha alaina. Dia berkata, meminta kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari ini. Jadi mataharinya disuruh berhenti. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Ya Allah lah. Nabi ini minta kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Nabi ini bukan minta kepada matahari, bukan. Enggak boleh minta sama matahari. Makanya perhatikan baik-baik, ya. Nabi tadi ketika ngobrol sama matahari, sama-sama cuma ngasih tahu aja sama matahari. Mataharinya lupa gitu mungkin ya. Ya. Jadi Nabi ini cuma ngomong aja sama matahari, bukan minta sama matahari, bukan. Karena kita ini bukan penyembah matahari, kita kan penyembah Allah Azza wa Jal. Jadi Nabi itu mengatakan kepada matahari, wahai matahari, kamu itu hanya menjalankan perintah, aku juga menjalankan perintah. Kamu menjalankan perintah Allah untuk terbenam, aku menjalankan perintah Allah untuk berperang. Kita sama-sama menjalankan perintah Allah. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari ini. Maka betul, subhanallah, mandek matahari itu. Ya, matahari itu berhenti. Sampai kemudian mereka bisa menaklukkan musuh. Kemudian mereka menjalankan sholat asar, baru mataharinya apa? Terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari hadis ini kita bisa memahami betul bahwa matahari itu terbit dan tenggelam dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini berjalan, terbit, tenggelam juga dengan perintah Allah. Termasuk hujan. Hujan itu turun dengan perintah Allah, hendak turun juga dengan perintah Allah. Kalau semuanya itu berdasarkan perintah Allah, kalau pengen apa-apa mintanya sama Allah. Kayak tadi loh, Nabi tadi itu loh, pengen mataharinya berhenti, minta sama Allah. Nah sekarang kita juga sama. Hujan, nggak hujan pengen hujan. Sudah dikasih hujan, pengen terang, ya enggak? Ini kan kita kan hampir seminggu ya, nggak hujan kan? Nah, hampir seminggu kita nggak hujan. Sudah mulai deneng orang hujan-hujan, sidane sabun dina nyirami. Ketika hujan terus deneng hujan terus. Itulah manusia. Ya, itulah manusia. Ketika belum nikah, minta ya Allah, deneng saya nggak nikah. Ya Allah, kok saya nggak dikasih istri. Akhirnya nikah. Setelah nikah, penak ya jadi bujangan ya. Sudah nikah, pengen anak, ya Allah kasih anak, lama nunggu, begitu dapat anak, jangan penak mien ya, orang ribut. Manusia, ya. Jadi hujan itu turun dengan perintah Allah dan berhenti juga dengan perintah Allah. Makanya kalau kita pengen hujan turun, mintalah sama Allah. Ya, tidak minta sama dewa dan dewi seperti yang dilakukan oleh sebagian kalangan. Mereka punya ritual khusus itu. Ya, kalau mau minta hujan mereka punya ritual khusus, bikin macam-macam dan seterusnya. Enggak. Dalam agama kita kalau mau minta hujan melakukan sholat apa? Istisqa. Ya. Sholat minta hujan. Ya. Sebaliknya, kalau hujan turun deras, supaya hujannya berhenti juga minta sama Allah. Bukan melemparkan celana dalam kemana? Ke genteng. Ya. Atau masang apa namanya? Bukan. Cabai, lombok. Nah, jangan dicontoh loh. Nah, bukan masang cabai di pinggir-pinggir lapangan. Bukan. Minta sama Allah Azza wa Jal. Ya. Dan ini kejadian pada zaman Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita pada suatu hari ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, tahu-tahu masuk ke dalam masjid seorang laki-laki. Nabi tengah-tengah khutbah. Di tengah-tengah khutbah itu diputus
khutbahnya oleh laki-laki tersebut. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul, fad'ullaha an yughithana." Wahai Rasul, harta-harta kami habis, hewan ternak kami mati, tanaman kami juga mati karena kekeringan. Maka wahai Rasul, mintakan hujan kepada Allah. Ini namanya tawassul. Namanya apa? Tawassul. Tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup, itu boleh. Itu namanya tawassul yang disyariatkan dalam agama kita. Orang ini datang kepada Nabi SAW, wahai Rasul, doakan. Setelah mendengar keluhan dari laki-laki tersebut, maka Nabi SAW pun menghentikan sementara khutbahnya dan beliau langsung mengangkat tangan. Ya, di dalam beberapa riwayat kalau Nabi SAW berdoa, di antaranya, ya, dalam beberapa riwayat ketika minta hujan dan juga dalam beberapa doa yang lainnya yang memang doa tersebut sangat dibutuhkan, beliau tangannya sampai apa? Sampai tinggi. Ya. Sampai diceritakan putihnya ketiak Nabi itu kelihatan. Ya, putihnya ketiak Nabi karena saking apanya? Saking tingginya. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi SAW rajin mencukur rambut ketiak. Karena di situ rawinya, periwayat hadisnya mengatakan terlihat putihnya, bukan hitamnya. Kalau lebat berarti kan hitamnya, bukan. Terlihat putihnya. Berarti itu Nabi SAW rajin untuk membersihkan rambut ketiaknya. Ya. Jadi Nabi SAW mengangkat tangannya, kemudian beliau mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Apa artinya? Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Diulangi 3 kali oleh Nabi SAW. Anas ibnu Malik yang meriwayatkan hadis ini bercerita, demi Allah, ketika kami berangkat ke masjid, kami melihat ke langit, tidak ada awan walaupun hanya sebesar telapak tangan. Langit bersih, gak ada awan sama sekali. Artinya kecil kemungkinan untuk hujan. Ya. Akan tetapi begitu Nabi SAW mengulangi doanya 3 kali tadi, ya Allah, Allahumma apa? Aghithna, Allahumma aghithna. Begitu Nabi SAW membaca doa tersebut, langsung yang namanya awan, ya, langsung bergerak sampai memenuhi langit. Dan ketika kami sholat sudah mulai hujan. Sampai-sampai kami keluar sholat itu dari masjid, sampai-sampai kening kami ini ada bekas pasir basahnya. Karena saat itu atapnya mereka itu masih pakai pelepah, bukan pelepah, apa? Kelarinya kurma. Ya, kelari sih bahasa Indonesianya apa? Daun. Ya, daun keringnya pohon korma. Ya, sehingga kalau kehujanan akan bocor saking derasnya. Kemudian lantainya masih pasir sehingga akan bekas di mana? Akan bekas di keningnya. Jadi ketika kami keluar sudah hujan deras. Dan hujan itu berlangsung seminggu. Terus menerus. Ya. Sampai datang Jumat berikutnya. Ketika Nabi SAW khutbah lagi hujan itu. Ya. Datang orang, gak disebutkan apakah orang yang sama atau orang lain. Ya. Tengah-tengah Nabi SAW khutbah, dia mengatakan, Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul. Wahai Rasul, pohon-pohon kami rusak,
Hewan-hewan ternak kami gak bisa makan. Karena setiap hari apa? Hujan. Dia mengatakan, fadu'ullaha an yumsikaha anna. Wahai Rasul, tolong doakan. Mintakan kepada Allah agar hujan ini berhenti. Menungsa, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Maka Nabi SAW pun langsung mengangkat kedua tangannya. Dan beliau mengatakan, Allahumma hawalaina la alaina. Apa? Allahumma hawalaina la alaina. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan pas di atas kami. Maksudnya apa? Maksudnya meminta kepada Allah, kelanjutannya, Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ini kelanjutannya. Maksudnya adalah di sekeliling kami, maksudnya adalah turunkanlah hujan bukan di atas pemukiman. Tapi turunkanlah hujan di padang pasir, di lembah-lembah, kemudian di mana? Di hutan, ya, di laut. Pokoknya turunkan hujan bukan di atas pemukiman. Padahal tadi hujannya deras sekali. Begitu mereka keluar dari masjid, gak ada awan sedikit pun di langit. Matahari bersinar terik, padahal mereka sudah 1 minggu gak lihat matahari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hujan, siapa yang nyuruh? Allah. Yang nyuruh supaya berhenti Allah, yang nyuruh supaya turun Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, bukan hanya hujan, binatang-binatang. Tikus, wereng, walang. Itu yang nyuruh semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada petani di sini? Ada petani di sini? Ada. Tahun ini alhamdulillah nih. Nah, lagi panen banyak, tapi tahun-tahun kemarin, bayangkan, habis tikus, terus wereng, habis wereng, walang, terus gitu, subhanallah. Ya, yang panen bisa dihitung, ya panen, tapi cuma dapat apa? Sedikit sekali. Makanya beras itu mahal sekali. Itu yang nyuruh itu siapa? Yang nyuruh tikus-tikus untuk merusak sawah itu siapa? Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi para makhluk itu bergerak dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana Ustaz? Kalau misalnya seperti itu, maka mintalah sama Allah supaya berhenti tikus-tikus tersebut. Mintanya bagaimana ya Ustaz? Ya mintanya Allah, tikus ini tolong jangan makani padi saya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa Ustaz? Ya enggak cuma minta. Coba introspeksi, kenapa kok sawah saya diserang tikus? Oh, dari kemarin-kemarin enggak bayar zakat. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Ya. Allah Azza wa Jalla sangat mampu ketika tikus itu gerutuk ya, menghabisi sawahnya si A. Di sampingnya ada sawahnya si B. Setelah habis sawahnya si A, tikus ini mau pindah ke sawahnya si B, tapi si B ini rajin zakat. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu tikusnya disuruh belok. Mungkin enggak? Loh, kenapa tidak? Sekarang saya tanya, tikus sama air hujan besar mana? Besar tikus. Tikus sama besar tikus, besar air hujan. Antara tikus dengan awan besar mana? Besar awan. Awan saja Allah yang memerintahkan, apalagi tikus, apalagi wereng. Ya, wereng kan lembing ya. Iya, sama, wereng sama lembing sama. Oh, beda. Lebih kecil lagi. Jadi yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, oleh Imam Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bercerita pada suatu hari pada zaman Bani Israel, ya, ada seorang laki-laki, ya, seorang bapak-bapak sedang berjalan di sebuah padang pasir, katakanlah di tengah lapangan lah katakanlah. Kemudian tahu-tahu
dia dengar suara dari langit. Suara itu berbunyi suara itu berbunyi isqi hadiqata fulan. Wahai awan, siramilah kebunnya si fulan. Disebutkan namanya. Jadi dia dengar suara dari mana? Dari langit. Suara itu menyuruh awan supaya nyiram. Nyiram di sini maksudnya hujan, ya. Supaya menyiram atau menurunkan hujan di kebunnya si fulan. Disebutkan namanya di situ. Si Allah katakanlah. Maka bapak-bapak ini kan penasaran, ya. Akhirnya awan itu bergerak, diikuti sama bapak itu. Ini awan perginya kemana? Dibuntuti awan itu, sampai akhirnya berhenti. Awan itu tak berhenti di atas suatu kebun yang di situ ada bapak-bapak yang sedang katakanlah sedang merawat kebunnya. Tahu-tahu hujan bers di situ. Sampingnya enggak, kanan kirinya enggak. Depannya enggak, belakangnya enggak. Cuma kebun itu tok yang dihujani. Akhirnya kan bapak-bapak ini kan penasaran. Dia mendekati si fulan ini. Dia bertanya, apakah engkau namanya fulan, si A? Si A ini balik bertanya, loh kamu kok tahu nama saya dari mana? Maka bapak itu bercerita, tadi ketika saya di tengah padang pasir, saya mendengar ada suara gini. Saya pengen tahu sebenarnya kamu ini apa sih yang kamu lakukan? Kok bisa-bisanya Allah secara spesifik mengirim awan untuk nyirami pohon, untuk nyirami kebun kamu, disebutkan nama kamu. Apa sih yang kamu lakukan? Dia mengatakan, fa inni anzuru ila ma kharaja minha. Setiap aku panen dari kebunku ini, atasaddaqu bitsulusihi. Sepertiga pasti saya sedekahkan. Wa akulu ana wa iyali thulutsahu. Dan sepertiga berikutnya aku ambil untuk makan untukku dan keluargaku. Wa aruddu fiha thulutsahu. Dan yang sepertiga aku kembalikan ke kebun itu. Apa maksudnya aku kembalikan? Sebagai benih, ya, sebagai benih. Oh, begitu tuh ceritanya. Jadi begitu dia panen, langsung sepertiga, otomatis sepertiga bagikan, sepertiga buat diri sendiri, sepertiga dia kembalikan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala hujan pun diperintahkan untuk menghujani kebun itu, bukan kebun yang lainnya. Lihat bagaimana hujan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang di zaman ini, ya, sepertiga buat dimakan, sepertiga buat anaknya, sepertiga buat istrinya, istri yang kedua. Sepertiga semuanya habis. Makanya wajar kalau misalnya diserang oleh tikus. Seharusnya ketika kita mengalami masa-masa seperti itu, kondisi seperti itu, kita introspeksi diri. Oh, mungkin saya ini nggak mengeluarkan zakat. Oh, mungkin saya ini nggak mengeluarkan sedekah. Oh, mungkin saya ini tidak menunaikan kewajiban dari harta saya ini. Ini yang seharusnya dilakukan. Ustadz, berarti kalau kayak gitu kita nggak boleh gerbek tikus, Ustadz, ya? Ini kan makhluknya Allah. Ya boleh, enggak apa-apa. Akan tetapi tidak berhenti di situ. Ya. Saya pernah diceritai, ada seorang petani cerita sama saya. Ketika zaman-zaman tikus rame itu, kapan itu? Sekitar setahun atau sudah lebih? Setahun apa 2 tahun? Jadi sekitar 2 tahunan atau 1 tahun setengah yang lalu, itu kan pas lagi zaman-zamannya tikus, luar biasa ganasnya. Sampai ketika kita lewat itu sawah-sawah itu pada berantakan. Akhirnya para petani pada jengkel. Akhirnya mereka bersepakat pada suatu malam untuk berburu tikus. Mereka dengan senjata yang mereka bawa, maka betul malam itu mereka menggerebek, dan betul mereka nemu tikus. Kalau nggak salah diceritakan perkiraannya, hasil dari sensusnya, sensus tikus yang didapatkan itu sekitar 3.000. Dan saking jengkelnya mereka, tikusnya itu dilempari kemana? Ke jalan.
untuk memberikan pelajaran kepada tikus-tikus yang lain gitu kancamu gitu loh. Kira-kira seperti itulah misinya mungkin. Ya kalau dikubur kan nggak kelihatan kan mungkin kan menurut istihad dia gitu loh. Menurut menurut prediksi dia. Apa yang terjadi? Besok malamnya datang tikus 6.000-an. Bukannya saya katakan bukannya kita nggak perlu untuk ngedebek tikus, tapi selain itu mintalah sama yang menciptakan apa? Tikus. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Patuhi perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dengan demikian maka Allah Azza wa Jalla akan mencegah tikus tersebut. Tikus itu makhluknya Allah. Wereng itu makhluknya Allah. Belalang itu makhluknya Allah. Minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain ikhtiar manusiawi juga dilakukan. Yaitu tadi penggerebekan dilakukan. Tapi minta sama Allah itu intinya di sana. Karena sesungguhnya makhluk-makhluk itu hanyalah menjalankan perintah Allah. Tadi matahari, hujan, tikus, ya. Angin juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore kan barusan hujan dengan angin yang lebat. Tadi saya lewat seng-seng mulai ada beberapa rumah yang sengnya pada terbang ya. Gak tahu tadi baca doa nggak ketika lihat seng-seng pada terbang tadi? Wah nggak kepikir Ustaz. Itulah karena kita nggak terbiasa. Nabi SAW mengajarkan kepada kita seperti itu. Kalau misalnya kita melihat angin, Nabi SAW mewanti-wanti la tasubbur rih. Janganlah sekali-kali kalian mencela angin. Banyak kalau kita dalam kondisi-kondisi seperti ini ada angin ribut, ya, ada angin puting beliung, yang disalahkan apa? Anginnya. Anginnya sih pohon tumbang menjatuhi rumah, yang disalahkan anginnya. Nggak boleh. Ya. Nabi SAW mengatakan la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin, fa innaha taji'u birrahmati wal azab. Karena sungguh angin tersebut dia membawa rahmat atau membawa siksa atau membawa azab. Jadi angin itu kalau nggak membawa rahmat ya membawa siksa. Lah kalau misalnya kita cela, suatu saat angin tidak berhembus bagaimana? Kita sudah merasakan kan, ketika nggak ada angin rasanya gimana? Sumuk, panas, sumpek. Jadi kalau boleh dikatakan pisau bermata dua. Kadang membawa ini, kadang membawa ini. Terus apa yang harusnya kita lakukan? Nabi SAW mengajarkan, walakin salullaha khairaha. Akan tetapi hendaklah kalian minta kepada Allah kebaikan angin itu. Sebaliknya, wa ta'awwadhu billahi min syarriha. Dan mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan yang dibawa oleh angin itu. Hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih isnadnya oleh Syekh Ahmad Syakir. Jadi angin ini bergerak atau berhenti dengan perintah Allah. Makanya kalau ada angin ribut kita disuruh berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada yang hafal doanya? Tuh, tadi yang baca doa siapa tadi? Ketika ada angin tadi baca doa, angkat tangan. Tidak ada? Karena belum hafal atau karena hafal tapi nggak kepikir? Yo Ustaz, masa sih Ustaz? No, lagi angin ribut-ribut kayak gitu masa sempat berdoa? Loh disitulah justru ujiannya. Makanya Nabi siapa yang dibakar? Nabi Ibrahim. Apa jadinya apinya? Dingin. Nah, kenapa bisa dingin? Perintah dari Allah. Kenapa Allah memerintahkan angin dingin? Kenapa Allah memerintahkan api supaya dingin? Nabi Ibrahim minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim saat itu? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kira-kira. Ya. Kalau kita dihadapkan seperti Nabi Ibrahim, kepikir enggak untuk mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil? Hah? Ya udah enggak usah masalah api lah. Kalau panjenengan lagi jalan
Gelap-gelap malam-malam ketemu pocong. Bisa nggak baca ayat kursi saat itu? Bisa. Masya Allah kalau bisa. Yang ada lari, kalau nggak bisa lari, nuwun sewu. Pipis di tempatnya. Gak keluar itu ayat kursi. Kenapa? Karena gak terbiasa. Ya. Makanya kayak tadi angin itu. Kalau kita terbiasa dengan izin Allah Azza wa Jalla, itu akan keluar dari lisan kita. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau memberikan sebuah kaidah bahwa seseorang itu akan mati kondisinya sesuai dengan kebiasaan dia. Jadi orang itu akan mati akhir hidupnya sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan selama hidupnya. Kalau dia rutin ngaji, ya, semoga dia meninggalnya ketika ngaji. Mana yang rutin ngaji di sini? Bukan lagi doakan habis ini pada mati. Ya. Kalau dia rutin berpuasa, diharapkan dia meninggalnya ketika puasa. Kalau dia rutin untuk bersedekah, diharapkan dia meninggalnya ketika sedekah. Kalau dia rutin untuk umroh, mungkin meninggalnya ketika umroh. Kalau dia rutin main gaple, bisa jadi meninggalnya pas lagi main gaple. Pas lagi apa? Mati. Itu bayangkan gimana ya, kalau pas lagi mati, terus mati temenan gitu orangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kebiasaan yang akan membuat seseorang itu bisa mengucapkan kebaikan, zikir-zikir terbiasa. Ya. Apa usaha zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika menghadapi angin ribut seperti itu? Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya, Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Artinya, ya Allah, kami minta kepadamu. Ya Allah, kami minta kepadamu. Minta apa? Min khairi hadhihir rihi. Min khairi hadhihir rihi. Kami minta ya Allah dari kebaikan angin ini. Ya. Wa khairi ma fiha. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Yakni di dalam apa? Angin. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang Allah perintahkan untuk dilakukan oleh angin ini. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang Allah perintahkan untuk dibawa oleh angin ini. Ini minta kebaikan. Potongan yang kedua, wa na'udzubika. Wa na'udzubika, dan kami minta perlindungan kepadamu. Dari apa? Min syarri hadhihir rihi, dari keburukan angin ini. Kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Di antara keburukannya itu tadi, seng pada terbang. Alhamdulillah Ustaz, seng rumah saya nggak terbang karena rumah saya nggak pakai seng. Aman? Belum tentu. Bisa jadi panjenengan sengnya nggak terbang, tapi panjenengan ketiban seng. Mungkin enggak? Mungkin. Jadi jangan merasa, wah rumahku sudah didak Ustaz. Insya Allah enggak. Ya, ini. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya, yakni di dalam angin. Wa syarri ma umirat bihi, wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang Allah perintahkan angin untuk membawa keburukan tersebut. Habis waktunya? Iya. Iya, habis waktunya. Masih ada satu potong, yaitu bi'idni rabbihim min kulli
amr. Min kulli amr maksudnya adalah dengan setiap keputusan. Maksudnya adalah keputusan takdir. Kita sudah belajar kemarin bahwa Lailatul Qadar, Al-Qadar itu maknanya ada berapa? Ada dua, di antara maknanya yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah kemuliaan. Jadi min kulli amr, dari keputusan takdir Allah selama satu tahun ke depan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf malam ini juga belum ada tanya jawab karena satu dan lain hal. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.